Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Departemen Radian Himatika UGM. Video kali ini akan membahas mengenai dasar-dasar dalam LaTeX. Untuk pembukaan dokumen, selalu diawali dengan dokumen class. Lalu untuk kelas biasanya menggunakan artikel. Dan key values diisi dengan ukuran huruf dan bentuk kertas. Jika tidak diisi, secara default ukuran huruf adalah 10 dan ukuran kertas adalah A4. Selanjutnya dimulai dengan bikin dokumen. Dokumen yang akan kita tulis berada di dalam environment bikin dokumen. Sebagai contoh, saya mengetikkan ini adalah dokumen pertama saya. Lalu di compile atau dengan menekan F5 dan tampaklah di kanan hasil yang dikompil. Selanjutnya untuk membuat judul, ketikkan \title dan isikan judulnya. Lalu untuk menuliskannya, ketikkan make title. Secara default, tanggal yang tertera adalah tanggal saat dokumen ini dibuat. Untuk menambahkan penulis, tambahkan author, dan untuk mengganti tanggal sesuai yang diinginkan, tambahkan date. Sebagai contoh, saya mengisikan 19 September 2020. Lalu dikompil. Bisa dilihat di bagian kanan. Untuk title, author, dan date bisa dituliskan di antara dokumen class dan bikin dokumen. Sedangkan make title berada di dalam environment bikin dokumen. Selanjutnya akan dibahas mengenai alignment. Untuk rata kiri, dimulai dengan environment bikin flush left. Untuk rata kanan, bikin flush right. Dan untuk rata tengah, bikin center. Bisa dilihat di sisi kanan hasilnya. Mungkin untuk mempermudah bisa menambahkan panel dengan view, lalu show, dan show side panel. Di kanan centang pada sentral. Panel di kiri ini untuk mempermudah agar mengetik lebih cepat. Seperti bold, italic, underline, alignment, beberapa fungsi serta simbol dan ekspresi matematika. Selanjutnya yaitu bold, italic, dan underline. Untuk mengetikkan bold, tulis fungsi textbf dan di dalam kurung gerawal dituliskan kalimat yang ingin dicetak tebal. Lalu text IT untuk italic dan underline untuk garis bawah. Apabila ingin dicampur, bisa diketikkan fungsinya secara bebas. Seperti ini. Selanjutnya mengenai enter, bisa dilihat di layar sebagai contoh. Bisa diperhatikan, jika saya melakukan enter satu kali, tidak berdampak apapun pada kalimat. Sedangkan jika saya menambahkan backslash 2 kali, maka kalimat akan berganti baris. Jika saya menambahkan enter 2 kali, maka kalimat akan berganti paragraf. Selanjutnya mengenai listing atau penomoran. Penomoran dimulai dengan environment bikin enumerate. Untuk memberi nomor, menggunakan fungsi item. Bisa dilihat pada layar. Apabila ingin membuat listing custom, maka di kanan item diketikkan kurung siku lalu dimasukkan
custom yang diinginkan. Untuk membuat nested listing, bisa tambahkan environment enumerate di dalam environment enumerate. Contohnya seperti ini. Lalu untuk listing menggunakan simbol, bisa menggunakan environment bikin itemize. Begitu pula dengan nested listingnya. Selanjutnya yaitu formula atau mode matematika. Untuk masuk ke mode, bisa dituliskan simbol dolar seperti ini. Dan untuk ekspresi matematika, tinggal dituliskan seperti biasa. Untuk ekspresi khusus seperti kurang dari sama dengan, bisa menggunakan fungsi LEQ, besar sama dengan bisa menggunakan GEQ, dan tidak sama dengan bisa menggunakan NEQ. Selanjutnya, bisa pula dimulai dengan backslash kurung siku, atau diapit oleh dua backslash kurung siku. Apa bedanya? Jika kita menggunakan dolar, maka formula tersebut akan berada satu baris dengan kalimat di sisi kiri kanannya. Sedangkan apabila kita menggunakan backslash dan kurung siku, formula tersebut akan berada di baris yang berbeda atau dalam paragraf tersendiri. Apabila ingin menambahkan ekspresi lain tanpa menghapus satu-satu ekspresi sebelumnya, bisa diblok terlebih dahulu. Contohnya, langsung saya tulis fungsi sqrt. Pilih salah satu, enter, maka persamaan yang tadi akan langsung masuk di dalam fungsi sqrt. Compile, dan jadilah seperti yang di layar. Selanjutnya masih banyak ekspresi-ekspresi matematika seperti akar pangkat sekian, dan juga integral. Contohnya akar, untuk menambahkan akar pangkat sekian bisa menggunakan sqrt, lalu kurung siku diisi oleh akar kesekian, dan argumen diisi oleh sesuatu yang berada di dalam akar. Dan masih banyak lagi ekspresi matematika di dalam LaTeX. Dan juga spasi tidak berlaku di dalam formula. Apabila ingin menambahkan spasi, bisa menuliskan seperti yang di layar. Bisa dilihat jika spasi tidak berpengaruh. Lalu untuk menambahkan komentar bisa dituliskan simbol persen. Dengan menambahkan komentar, maka apabila dokumen dikompil, baris yang di kirinya terdapat simbol persen tidak akan terkompil. Apabila di dokumen ingin menuliskan persen ataupun simbol dolar, bisa ditulis dengan cara mengetik backslash terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.